Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa yang ke-29. Dan nanti misa akan dipimpin oleh Pastor Nando. Kita akan berlatih Mazmur sebelum perayaan Ekaristi dari Mazmur 114, 114. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Sekali lagi. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Kita coba sama-sama. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Kita ulang sekali lagi. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Terima kasih. Mada Bakti 164.
sembah. Di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkat, agar nada dan suara tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkat, agar mantap nada dan suara tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-29. Dan setiap hari Minggu ketiga dalam bulan Oktober, sejak 98 tahun yang lalu, Bapa Suci telah menetapkan sebagai hari Minggu Misi, yang menjadi kesempatan bagi umat Katolik seluruh dunia untuk membarui dan memperteguh komitmen sebagai murid Kristus yang diutus untuk mewartakan kabar baik tanpa mengenal batas. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi semua orang. Kita dipanggil untuk mengikuti jalan penderitaan, jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diminta untuk dengan penuh sukacita melayani Dia dan sesama sebagai misionaris-misionaris dalam kehidupan kita setiap hari. Mari saudari dan saudara, kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk semuanya itu. Dan di awal perayaan ini kita mengakui dosa-dosa supaya layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil kami untuk mengenal kasih dan keselamatan-Mu, serta mengundang semua orang ke dalam pesta perjamuan. Kami mohon, bantulah kami untuk memahami tugas kami sebagai misionaris kasih-Mu dan terbuka terhadap cara-cara baru dalam mewartakan karya-Mu yang mengagumkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia akan pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Misi sedunia yang dirayakan oleh gereja sebagai kesempatan untuk mengenangkan, meneguhkan, dan membarui komitmen misi yang telah kita terima sejak kita dibaptis. Oleh karena baptisan, kita mendapatkan tugas yang sama sebagai anak-anak Allah, yaitu mewartakan kerajaan Allah, membawa kabar sukacita, membawa kabar gembira kepada semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, perkenankan saya mengawali permenungan ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kepada para bapak, para suami, misi seperti apa, pelayanan seperti apa yang sudah Anda buat kepada pasangan Anda pagi tadi? Silahkan dijawab masing-masing. Kepada para ibu, para istri, misi seperti apa, pelayanan seperti apa yang sudah Anda buat kepada pasangan Anda, kepada anak-anak Anda tadi pagi atau sebelum datang di sini? Silahkan dijawab masing-masing. Sangat diharapkan, kita semua berharap bahwa kita melakukan misi dan pelayanan yang baik dan sangat erat kaitannya dengan mewartakan kabar gembira. Lalu yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, karena misi kita semua sebagai orang-orang beriman yang sudah dibaptis adalah mewartakan kabar gembira, maka baiklah pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk berbagi kegembiraan dan berbagi sukacita dengan orang-orang yang ada di sebelah kiri dan kanan kita.
Coba kita senyum dulu. Ya. Ya, senyum sama orang di sampingnya. Ya, sama orang di belakangnya. Ya, dengan orang juga di depannya. Karena kabar gembira itu selalu dimulai dengan senyuman. Ya, kalau tidak dimulai dengan senyuman itu bukan kabar gembira, itu malah petaka. Hari ini dalam Injil kita mendengarkan perutusan dan pernyataan untuk ketiga kalinya Yesus sebagai Mesias, utusan Allah, Putra Allah. Sebelum Injil yang kita dengarkan hari ini, kalau kita membaca secara lebih lengkap konteks dari Injil, di sana disampaikan kepada para murid apa yang menjadi tugas Yesus, bahwa dia harus menderita, memikul salib, dan kemudian wafat lalu bangkit. Tetapi hal itu rupa-rupanya masih sulit untuk dimengerti dan dipahami oleh para murid. Sebenarnya kalau kita mau berhitung secara sangat manusiawi dan matematis, 3 tahun Yakobus dan Yohanes bersama dengan Yesus, tentulah mereka tahu, tentulah mereka mengerti bahwa jalan yang harus ditempuh oleh Yesus adalah jalan salib. Tetapi mengapa mereka masih degil hatinya, tegar tengkuknya untuk sungguh mengerti bahwa Yesus adalah hamba. Yesus adalah hamba Yahweh yang harus menderita untuk menyelamatkan semua orang. Yang sulit dimengerti oleh Yakobus dan Yohanes menurut para ahli kitab suci adalah mengapa harus jalan itu? Kami tahu bahwa engkau harus menderita, tapi kenapa harus jalannya seperti itu? Itulah yang menjadi kesulitan Yakobus dan Yohanes. Dan kesulitan berpikir ini memiliki efek dan pengaruh pada cara mereka untuk merespon tugas dan perutusan. Kita tahu beberapa minggu yang lalu para murid itu mendapatkan tugas dan perutusan. Pergilah dan wartakanlah Injil. Tugas yang juga menjadi tugas kita semua. Tetapi apa yang terjadi kemudian adalah tugas dan perutusan itu dimaknai secara sangat manusiawi oleh Yakobus dan Yohanes, maka menjadi sangat konkret perhitungan matematis Yakobus dan Yohanes dalam pertanyaan mereka. Guru, kami berharap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Kalau kita timbang-timbang, kalau kita ingat doa-doa kita, biasanya kurang lebih kita berdoa seperti ini. Tuhan, kami harap engkau melakukan apapun yang saya doakan. Saya minta A, harus A. Saya minta B, harus B. Saya minta C, harus C. Saudara-saudari yang terkasih, gagal paham atau miskonsepsi, kekeliruan berpikir dapat terjadi ketika kita tidak sungguh-sungguh memahami arti dan makna dari misi atau perutusan Yesus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi berarti tugas, perutusan, atau aktivitas. Dan misi kita, sebagaimana yang telah kita terima, adalah mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Mewartakan kabar baik kepada semua orang. Tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, saudari-saudara, ketika kita dibaptis, kita menerima misi yang sama. Pada selanjutnya, berdasarkan konteks kehidupan kita masing-masing, kita melaksanakan tugas dan perutusan itu. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai imam, sebagai suster, sebagai frater, dan seterusnya. Misi kita sama. Dalam medan yang berbeda, misi kita sama, mewartakan kabar gembira dan kabar baik dari Tuhan. Untuk membingkai hari Minggu Misi, Paus Fransiskus mengangkat sebuah tema yang cukup menarik. Ia mengutip dari Injil Matius pasal 22 ayat 9. Pergilah dan undanglah semua orang ke perjamuan itu. Misi adalah sebuah tindakan untuk pergi keluar dari kenyamanan hidup kita, keluar dari kehidupan kita, keluar dari dalam rumah kita, masuk ke dalam kehidupan kita, masuk dalam lapangan dan medan peperangan dunia ini,
Untuk apa? Untuk selanjutnya mengundang orang lain ikut serta dalam perjamuan surgawi, berpartisipasi dalam perjamuan surgawi. Dengan demikian, kabar gembira, sukacita Injil yang telah kita terima, yang telah kita dapatkan, boleh dan baik juga untuk dirasakan oleh semua orang. Paus Fransiskus menegaskan bahwa pergilah berarti kita berani untuk keluar dari kenyamanan diri kita, dari zona nyaman kehidupan kita. Kita berani keluar dari peribadatan kita, dari doa-doa kita. Setiap kali setelah kita merayakan Ekaristi, imam atau diakon mengatakan, pergilah, misa sudah selesai. Dalam bahasa Latin diterjemahkan ite missa est. Ite itu berarti pergi, misa itu kalian diutus. Misa dari kata misi. Maka dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita menerima tugas, kita menerima misi. Supaya apa? Setiap kali kita merayakan Ekaristi, apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang sudah kita rayakan, apa yang sudah kita peroleh secara cuma-cuma dalam sakramen Ekaristi, roti yang telah kita terima yang dipecah-pecah, selanjutnya kita bawa, kita bagikan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudari-saudara yang terkasih, oleh karena itu kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Karena apa? Kita tidak dapat melaksanakan misi, atau kita tidak dapat sungguh-sungguh membawa Yesus, membawa Tuhan kepada orang lain, kalau kita tidak sungguh-sungguh pertama-tama mengalami Dia di dalam Ekaristi. Orang bijak mengatakan nemo dat quod non habet. Saya tidak bisa memberikan apa yang tidak saya miliki. Maka untuk bisa melaksanakan misi dan perutusan, atau menurut Injil hari ini, pelayanan kepada orang lain, saya harus terlebih dahulu mengalami Tuhan. Tuhan seperti apa yang dapat saya bawa kalau tidak lebih dulu saya alami di dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, misi kita, perutusan kita, pelayanan kita itu kita buat untuk semua orang. Bukankah ketika Tuhan mengutus para muridnya, Ia mengatakan, pergilah dan wartakanlah Injil kepada semua orang. Semua orang tanpa terkecuali. Semua orang tanpa ada batasan, tanpa ada sekat, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Pun kepada mereka yang menurut masyarakat dan mungkin menurut kita, menurut penilaian kita, secara moral tidak baik-baik saja. Inilah inti misi kita, bahwa kita membawa Yesus kepada semua orang. Membawa Yesus itu sederhana. Sesederhana kita menebarkan dan melemparkan senyum kepada semua orang tanpa terkecuali. Kalau pakaiannya biasa-biasa, kita senyum. Kalau pakaiannya luar biasa, kita juga senyum. Kalau orangnya naik motor, kita senyum. Kalau orangnya tidak naik motor, juga kita senyum. Bahkan orang yang mungkin juga jalan kaki, kita senyum. Artinya apa? Misi kita untuk semua orang tanpa terkecuali. Tuhan datang tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk Bapak Ibu, tidak hanya untuk saudari-saudara sekalian. Tuhan datang untuk semua orang. Selanjutnya saudari-saudara yang terkasih, misi membutuhkan komitmen kita semua. Ketika kita dibaptis, apalagi setiap kali kita membarui janji baptis, kita mengatakan, ya saya bersedia, ya saya sanggup. Mudah-mudahan setiap kali kita membarui komitmen baptis yang telah kita terima, sungguh-sungguh terjadi dan terlaksana dalam hidup kita. Kita menghindari semua godaan-godaan jahat. Kita sungguh-sungguh menghadirkan Yesus, sungguh-sungguh menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Seorang bapa yang baik, ayah yang baik, ia menghadirkan Allah bagi keluarganya. Seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik, ia menghadirkan Allah bagi keluarganya. Seorang anak yang baik, ia menghadirkan Allah bagi keluarganya. Dan seterusnya,
pengusaha yang baik menghadirkan Allah bagi komunitas kerjanya. Seorang guru yang baik menghadirkan Allah bagi murid-muridnya. Demikianlah bagaimana misi itu kita laksanakan menurut konteks kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu saudari-saudara yang terkasih, mari kita kembali ke dalam dunia setelah kita merayakan Ekaristi ini. Saat kita mengatakan ya, saat kita mengatakan syukur kepada Allah, saat misa sudah selesai, kita kembali ke dalam dunia melaksanakan tugas, perutusan dan misi kita menurut tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah, Engkau menghendaki agar kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu misi ini, kami datang kepadamu menyampaikan permohonan-permohonan kami. Bagi Gereja Kudus, semoga Roh Kudus senantiasa menyadarkan para pewarta Injil bahwa Rohlah yang menyentuh hati orang-orang yang mencari kebenaran dan bukan karena usaha manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kita, semoga pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat secara baik, agar dapat mengolah dan memelihara bumi dengan bijaksana, sehingga generasi mendatang dapat menikmati alam yang indah dan subur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga para misionaris selalu merasa gembira dalam tugas dan karya misi, serta dijauhkan dari rasa putus asa tatkala mengalami kesepian, kebimbangan, dan kebuntutan dalam berkarya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja ikut terlibat dalam aneka kegiatan gereja, baik di lingkungan, paroki, maupun keuskupan, melalui tindakan menabur kebaikan, berbagi kasih, dan solidaritas bagi teman yang membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga kita selalu berkobar-kobar dalam misi pelayanan gereja dan menjadi saksi kabar gembira Kristus dalam hidup kita setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara yang mengharapkan doa-doa kita, teristimewa bagi keluarga besar Ibu Ayu Era Kristina yang merindukan kehadiran buah hati. Semoga Allah berkenan menganugerahkan buah hati kepada mereka yang sedang dengan penuh sukacita mereka tunggu-tunggu. Semoga Allah merahmati
setiap usaha dan berkenan menerima setiap usaha yang mereka lakukan, agar apa yang mereka rindukan sungguh-sungguh terjadi dan dapat mereka terima dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan doa dan permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita iringi persembahan dengan Mada Bakti 237. Teruntai sulur niat suci menjadi kembang yang asli, terurai harum-harum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Kita ulangi sama-sama. Teruntuk sulur niat suci menjadi kembang yang asli, terurai harum-harum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, kami mohon terimalah persembahan kami ini dan buatlah agar kami melayani dengan niat yang tulus, sehingga melalui rahmat pemurnian-Mu kami disucikan oleh misteri yang kami layani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan, dengan menderita di salib,
Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Tiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya,
dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudari-saudara yang ada di lantai atas untuk menerima komuni di lantai dasar. Mada Bakti 285. Tuhan Yesus
Marilah kita berdoa. Setelah disegarkan dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu ya Bapa, kami mohon, buatlah agar kami bertumbuh melalui keikutsertaan dalam karya pewartaan misi. Semoga karunia Roh Kudus-Mu senantiasa menopang kami untuk berani mengundang dan mengajak semua orang ke dalam perjamuan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman gereja, pengumuman kolekte yang pertama, kolekte gereja tanggal 13 Oktober minggu lalu, 24.590.000. Kolekte pemeliharaan gereja 15.595.000. Kolekte misa perkawinan 3.261.000. Sumbangan dari Yohanes dan Since dari Sinjai 1 juta. Sumbangan dari No Name 10 juta rupiah. Sumbangan untuk pembuatan bangku di Sapa Bayo-Bayo dari No Name 2 juta rupiah. Terima kasih atas sumbangannya. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Felix dan Vivi Hokil pengumuman ketiga. Jeffrianus Gadul dan Lensiana Suryanti Murni pengumuman ketiga. Denny Wijaya Wong dan Patricia Adriani Kwando. Bagi yang mengetahui ada halangan mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Kredit Union Mekarkasi mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat untuk menjadi anggota. Pelaksanaannya pada hari Sabtu dan Minggu 2 dan 3 November jam 18. Kontribusi untuk pendidikan 60.000 per orang. Misa penutupan bulan Rosario diadakan pada hari Kamis 31 Oktober pukul 18 yang diawali dengan doa Rosario pada 17.30, setengah jam sebelumnya. Misa Jumat pertama dirangkaikan dengan perayaan misa peringatan semua orang kudus akan diadakan pada hari Jumat 1 November jam 6 sore dan dilanjutkan dengan salve. Misa arwah pada hari Sabtu tanggal 2 November itu bertepatan dengan hari Sabtu pagi, jam 8 pagi ada misa arwah. Demikian pengumuman paroki minggu ini, terima kasih atas perhatiannya. Saudari-saudara, terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi dalam Ekaristi ini. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian di dalamnya. Mari kita melanjutkan misi dan perutusan kita dalam dunia dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar angin jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi
kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah